Randy merasa dirinya akan meledak. Dia hampir kehilangan akal sehatnya dan ingin meninju kepala Putri Bramasta. Melihat tinju Randy menuju ke arahnya, Putri Bramasta sangat ketakutan hingga dia gemetar. Dia ingin menghindarinya, tapi dia tidak bisa, jadi dia menutup matanya secara naluriah. Jika dia tidak bisa melihat bagaimana pria itu memukulnya, mungkin itu tidak akan terlalu menyakitkan. Namun pukulan Randy yang menghabiskan seluruh tenaga di tubuhnya, tidak mendarat di Putri Bramasta, melainkan membentur dinding di belakang Putri Bramasta. Dindingnya terbuat dari semen. Pukulan Randy membentur tembok dengan sekuat tenaga. Buku-buku jarinya langsung berdarah. Dia memegang dagu Putri Bramasta dengan kuat. "Putri, buka matamu dan lihat aku." Putri Bramasta menggelengkan kepalanya. Dia takut. Dia tidak berani melakukannya. Dia takut menghadapi Randy. Dia takut semua kekuatan yang dia pura-pura miliki akan runtuh begitu dia melihatnya. Jadi, dia memutuskan untuk menjadi pengecut. "Putri, sudah kubilang buka matamu dan lihat aku. Apa kamu tidak mendengarku?" teriak Randy sambil mendekap Putri Bramasta semakin erat. "Sakit, Ren." Kuatnya genggaman tangan Randy semakin lama semakin kuat. Putri Bramasta merasakan sakit dan mengerang secara naluriah. "Sakit? Jadi kamu juga tahu sakitnya?" Randy mencibir, namun ia tetap mengendurkan kekuatan di tangannya. "Ren, apa yang ingin kamu lakukan?" Pria ini entah kenapa, tiba-tiba datang ke rumahnya dan menimbulkan masalah hari ini. Namun Randy tidak menjawab pertanyaan Putri Bramasta. "Putri, menurutmu hanya karena aku menikahimu, aku harus bertanggung jawab padamu seumur hidupku?" Putri Bramasta menggigit bibirnya dan berbisik, "Aku tidak pernah berpikir begitu." "Kamu tidak pernah berpikir begitu? Tahukah kamu apa yang kamu lakukan sepanjang hari?" Randy meninju dinding lagi sambil meneriakkan rasa frustrasinya. "Tanganmu." Putri Bramasta sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat, namun dia tetap mengulurkan tangan untuk memegang tangan Randy yang terluka. Saat dia melihat dia terluka, hatinya juga sakit. Randy melepaskan tangannya dan berkata, "Tanganku terluka. Apakah kamu senang aku terluka?" Putri Bramasta tidak tahu harus berkata apa. Putri Bramasta menatapnya dengan mata terbelalak. Bagaimana dia bisa berpikir demikian? Meski mereka bukan lagi suami istri, ia berharap bisa memiliki kehidupan yang baik. "Putri, aku sedang berbicara denganmu. Apakah kamu bodoh?" Wanita tak berperasaan ini tidak mau mengatakan sepatah kata pun padanya, bukan? Putri Bramasta tidak menjawab. Dia marah, jadi dia ingin membiarkannya melampiaskannya. Dia tahu bahwa setelah dia tenang, dia akan baik-baik saja. "Kamu tidak ingin mengatakan apapun, kan?" Randy kembali memegang dagunya erat-erat dan memaksanya mengangkat kepalanya. Dia menunduk dan mencium bibirnya. Yah, itu bukan ciuman. Dia jelas menggigitnya. Bibir Putri Bramasta digigit, dan darah mengalir keluar. Dia menghisap darah manisnya seperti vampir. Putri Bramasta mendorongnya menjauh. Setelah berjuang beberapa kali, dia menemukan bahwa lengannya terlalu kuat dan dia tidak bisa mendorongnya sama sekali. Putri Bramasta menyerah dan berhenti mendorongnya. Ini pernah terjadi sebelumnya, jadi dia tidak terlalu peduli. Putri Bramasta menurunkan tangannya dari dada Randy. Dia berhenti meronta, dan rasionalitas Randy berangsur-angsur kembali. Dia melepaskannya dan membelai bibir Putri Bramasta dengan jari-jarinya yang kasar. Dia berkata dengan tenang, "Putri, jika aku ingin membunuhmu, hanya perlu beberapa menit." Ada yang salah dengan dia? Putri Bramasta menatapnya, tapi dari sudut matanya, dia melihat putri kecil berdiri di depan pintu. Mata ketakutan anak kecil itu tertuju pada ayah dan ibunya. Putri Bramasta berkata dengan cemas, "Randy, putri kecil masih di sana."
Randy menatap Putri Bramasta dan mencibir. Putri Bramasta, selain karya desainmu, apakah benar ada orang lain di hatimu? Aku. Kenapa dia datang ke sini untuk mengucapkan kata-kata ini padanya hari ini? Mengapa dia datang ke sini untuk mengganggu kehidupan damai istrinya, yang sudah lama dia dapatkan? Putri Bramasta tidak mengerti, dia panik sekaligus takut. Dia menambahkan, Randy, kita sudah bercerai. Kamu tidak bisa mencampuri urusanku. Randy tersenyum dingin dan berkata, anak kita terluka di bawah pengawasanmu. Aku bahkan tidak bisa menanyakan apapun tentang itu. Terluka? Putri kecil terluka? Putri Bramasta memandang putri kecil dan berjalan melewati Randy. Dia ingin berlari dan memeluk putri kecil, tetapi dia ditarik kembali oleh Randy. Randy berkata dengan muram, Putri, jangan lupa bahwa kamulah yang melamarku. Kamu tidak mau berurusan denganku. Aku tidak akan memberikan hak asuh anak kepada wanita yang tidak berperasaan sepertimu. Randy, anak itu, bukan. Putri Bramasta panik. Dia bahkan tidak tahu apa yang ingin dia katakan. Aku tidak ada hubungannya lagi denganmu dalam hidup ini. Apapun yang ingin kamu lakukan, itu terserah kamu. Randy memegang erat pergelangan tangannya. Sialan, pikirnya dalam hati, berat badan wanita ini turun lagi. Randy, tapi putri kecil. Putri Bramasta tergagap. Kamu masih menginginkan putri kecil? Randy terkekeh. Apa yang membuatmu berpikir bisa memiliki putri kecil? Pernahkah kamu melakukan tugasmu sebagai seorang ibu sepanjang hari? Aku. Dia berusaha keras untuk menjadi ibu yang baik. Dia menggunakan seluruh sisa waktunya selain merawatnya untuk menghasilkan lebih banyak uang sehingga putri kecil dapat menjalani kehidupan yang lebih baik di masa depan. Randy melanjutkan, kamu hanya memikirkan pekerjaanmu di hatimu. Kalau begitu, kamu harus bekerja keras dalam pekerjaanmu. Aku akan membawa putri kecil pergi, dan kami tidak akan mengganggu hidupmu lagi. Randy sudah kehilangan kesabarannya. Dia hanya ingin mengucapkan kata-kata kasar ini padanya agar dia bisa berbagi rasa sakitnya dengannya. Kalau tidak, dia tidak akan pernah merasakan sakit hati yang dia rasakan ketika mendengar kata cerai. Randy, jangan. Putri Bramasta secara naluriah mengulurkan tangannya untuk meraih Randy, yang hendak berbalik dan pergi. Dia memegang pakaiannya erat-erat. Dia berharap Randy tidak mengambil putri kecil darinya ketika dia tidak siap mental. Putri kecil adalah satu-satunya motivasinya untuk menjadi kuat. Dia sudah kehilangan dia, jadi dia tidak ingin kehilangan anak mereka. Dia tahu dia perlu memohon padanya. Mungkin dengan memohon padanya, dia akan berubah pikiran. Putri Bramasta hendak mengatakan sesuatu tetapi akhirnya memutuskan untuk diam. Randy benar, dia gagal memenuhi kewajibannya sebagai seorang ibu. Dia tidak punya hak untuk memintanya menjaga anak itu di sisinya. Ketika dia mengandung putri kecil, dia tidak dapat melindunginya dan dia diangkat melalui operasi. Dia melahirkan putri kecil ketika dia belum mencapai cukup bulan, sehingga putri kecil adalah bayi prematur. Jika Randy tidak merawatnya dengan baik, putri kecil tidak akan bisa hidup dengan baik. Belakangan, Putri Bramasta kehilangan ingatannya dan bahkan tidak bisa mengenali dirinya sendiri. Oleh karena itu, dia bahkan tidak bisa mengenali putrinya juga. Dalam 3 tahun itu, Randy lah yang membesarkan putri kecil dengan rajin, dan mengubahnya menjadi anak yang manis dan bijaksana. Randy telah memanjakan putri mereka dan merawatnya dengan luar biasa. Putri kecil juga sangat dekat dengan ayahnya. Tak satu pun dari mereka bisa meninggalkan sisi satu sama lain. Jadi, dari ketiganya, dialah yang seharusnya pergi. Saat Putri Bramasta mengingat masa lalu, tangan yang dia pegang erat-erat pada kemeja Randy mengendur dan perlahan turun. Pada akhirnya, dia tidak lagi kuat dan geram, dia hanya berbicara dengan lemah,
maafkan aku." Dia merasa kasihan pada putri kecil karena dia belum memenuhi perannya sebagai seorang ibu. Ia pun kasihan pada Randy, karena selama ini ia belum menjadi istri yang baik. "Maaf." Randy tahu bahwa Putri Bramasta sudah menyerah cengkeramannya yang mengendur. Dia berdiri di depannya dan menatapnya dengan murung. "Kepada siapa kamu meminta maaf? Mengapa kamu meminta maaf?" Putri Bramasta menggelengkan kepalanya dan mengulangi, "Maafkan aku." Randy meraih bahunya dan berteriak sekuat tenaga, "Putri, aku bertanya padamu, jawab aku." "Aku tidak tahu." Dia tidak mau menjelaskan lebih lanjut. Dia telah gagal total dalam semua perannya, jadi apa gunanya menjelaskannya? "Kamu." Tidak ada lagi yang perlu dia katakan. Randy pun terdiam dan melepaskan bahunya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.